Jumpa lagi Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kalau ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Dulu dihantam cedera, kini bersinar lagi. Elkan Bagot bangkit dan jadi incaran Blackpool untuk kontrak permanen. Pemain muda berdarah Depok ini siap perkuat timnas Indonesia. PSSI ungkap fakta mengejutkan di balik kedatangan ayahnya. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Dulu dihantam cedera, kini bersinar lagi. Elkan Bagot bangkit dan jadi incaran Blackpool untuk kontrak permanen. Tak mudah menjalani hidup sebagai pesepak bola ketika cedera datang silih berganti. Inilah yang dialami oleh Elkan Bagot, bek muda andalan timnas Indonesia, yang sempat terpuruk bersama Blackpool karena rentetan cedera yang menghantam tubuhnya. Padahal ekspektasi begitu tinggi saat ia dipinjamkan dari Ipswich Town ke klub Ligue 1 tersebut pada musim panas 2024. Namun yang terjadi justru sebaliknya, karir Elkan seperti jalan di tempat, bahkan sempat nyaris tenggelam dari radar. Kondisi fisiknya benar-benar diuji. Cedera engkel hingga 2 kali cedera paha membuat Elkan harus bolak-balik ruang medis. Salah satu cedera bahkan memaksanya menepi selama hampir 4 bulan. Momentum untuk tampil konsisten pun sirna. Apalagi saat pergantian pelatih dari Neil Critchley ke Steve Bruce, Elkan justru kembali dibekap cedera. Sang pelatih yang baru datang pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat anak asuhnya itu lebih banyak berjuang untuk pulih ketimbang tampil di atas lapangan. Namun, semua badai itu perlahan mulai berlalu. Pada akhir April 2025, dalam laga penting menghadapi Wigan Athletic, Elkan akhirnya kembali ke starting line-up dan tampil luar biasa. Ia tidak hanya bertahan dengan solid, tapi benar-benar menjadi tembok hidup yang sulit ditembus. Dalam laga itu, ia mencatat 10 sapuan bersih, memenangi seluruh duel udara, dan akurasi umpannya mencapai lebih dari 97%. Tidak heran bila rating performanya tembus angka 7,3, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi pemain yang baru pulih dari cedera panjang. Penampilan gemilang itu seolah menjadi pembuktian bahwa Elkan masih layak diperhitungkan. Bukan cuma oleh fans atau pelatih Blackpool, tapi juga oleh seluruh pengamat sepak bola Indonesia yang mengikuti karirnya. Kini, sinyal positif mulai muncul. Blackpool dikabarkan serius mempertimbangkan untuk mengontrak Elkan secara permanen di akhir musim. Dan yang menarik, klub tersebut berpotensi mendapatkannya secara gratis karena kontraknya bersama Ipswich akan habis pada Juni 2025. Kesempatan ini tentu bisa menjadi titik balik bagi Elkan. Setelah masa-masa kelam akibat cedera, ia kini punya peluang untuk membangun kembali karirnya di lingkungan yang sudah memberinya panggung. Usianya masih 22 tahun, usia emas untuk terus berkembang. Apalagi, ditangani oleh sosok berpengalaman seperti Steve Bruce, Elkan bisa banyak belajar untuk meningkatkan insting bertahannya serta memahami taktik permainan secara lebih mendalam. Di luar Inggris, Elkan tetap menjadi andalan timnas Indonesia. Ia tak hanya diidolakan karena posturnya yang menjulang, tetapi juga karena ketenangannya dalam membaca permainan, akurasi umpannya dari lini belakang, dan kemampuannya membangun serangan dari bawah. Kombinasi ini sangat jarang dimiliki oleh pemain Asia Tenggara seusianya. Maka tak heran bila ia dijadikan pilar utama skuad Garuda di berbagai ajang, dari Piala AFF hingga babak kualifikasi Piala Dunia. Elkan memang telah melewati fase sulit. Namun bukankah tokoh-tokoh besar justru ditempa dalam tekanan? Perjalanan panjangnya di Inggris, perjuangan keras melewati cedera, hingga usahanya membuktikan diri di tengah keterbatasan waktu bermain, menunjukkan bahwa mentalitas Elkan sudah selayaknya disebut sebagai milik seorang profesional sejati. Kini semuanya bergantung pada langkah Elkan selanjutnya. Apakah ia akan menetap di Blackpool dan menjadikannya rumah baru dalam karir profesional? Atau justru ada klub lain yang diam-diam mengincarnya setelah melihat performa terbarunya? Yang jelas, kisah Elkan belum selesai. Ia baru saja memulai babak kebangkitannya, dan dunia harus bersiap menyaksikan bagaimana bek muda Indonesia ini akan terus menulis kisahnya yang belum usai. Pemain muda berdarah Depok ini siap perkuat timnas Indonesia? PSSI ungkap fakta mengejutkan di balik kedatangan ayahnya. Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai oleh isu hangat seputar naturalisasi. Kali ini, sorotan mengarah pada sosok muda berbakat yang tengah bersinar di Eropa, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini kini berseragam FC Utrecht di kompetisi tertinggi Belanda, Eredivisie. Namun yang membuatnya menarik perhatian publik Indonesia bukan hanya karena performanya di atas lapangan,
tapi juga karena fakta bahwa ia memiliki darah Nusantara, tepatnya dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Miliano kini menjadi nama baru dalam daftar pemain diaspora yang tengah dipantau oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. PSSI memang tengah getol membangun tim nasional yang lebih solid dan kompetitif, tak hanya dengan pemain lokal, tetapi juga lewat kontribusi para pemain keturunan yang bermain di liga-liga top dunia. Nama Miliano tak lepas dari radar mereka, bukan hanya karena paspornya yang bisa diurus, tetapi karena kualitasnya yang dinilai mampu memberikan dampak nyata dalam proyek jangka panjang timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara soal kabar ini. Dalam pernyataannya, Erick tidak menutup kemungkinan memanggil Miliano ke tim Garuda, namun menegaskan bahwa seluruh proses harus dijalani secara profesional. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada yang masuk timnas karena titipan atau alasan non-teknis. Semua pemain, termasuk Miliano, harus melewati seleksi dan evaluasi murni berdasarkan kebutuhan taktik dan kualitas. Menariknya, publik sempat geger saat ayah Miliano terlihat menginjakan kaki di Indonesia beberapa waktu lalu. Banyak yang menduga ini sebagai pertanda naturalisasi akan segera dimulai. Namun Erick buru-buru meluruskan kabar tersebut. Ia menyebut bahwa kehadiran sang ayah lebih pada urusan pribadi, bukan agenda resmi PSSI. Meski begitu, bukan berarti tak ada komunikasi awal yang dibangun. Situasi ini dianggap sebagai momen strategis untuk menjalin pendekatan awal dengan keluarga Miliano. Jika menilik rekam jejaknya, Miliano jelas bukan pemain sembarangan. Ia menempa kemampuan sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, yang terkenal sebagai ladang bakat muda di Belanda. Ia terus naik level dari kelompok umur, hingga akhirnya mencatat debut profesional di Eredivisie saat masih remaja. Bahkan saat dipinjamkan dan bermain di Eerste Divisie, performanya luar biasa. Dalam 19 pertandingan, ia mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, angka yang mencerminkan kapasitasnya sebagai penyerang modern. Lonjakan karir Miliano makin nyata saat FC Utrecht merekrutnya awal tahun 2025. Kontrak selama 3,5 tahun diberikan padanya, sebuah tanda bahwa klub punya kepercayaan tinggi terhadap potensi sang pemain. Di sana, ia tak hanya mengisi skuad utama, tetapi juga aktif bermain di tim muda Utrecht untuk menjaga ketajamannya. Langkah PSSI mengawasi perkembangan Miliano tentu bukan tanpa alasan. Ia dinilai cocok dengan gaya main timnas yang kini lebih dinamis dan ofensif. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Indonesia akan memiliki tambahan amunisi berkaliber Eropa yang usianya masih sangat muda. Bayangkan, di usia 20 tahun, ia sudah punya pengalaman di 2 level kompetisi Belanda dan potensi untuk terus berkembang. Namun, seperti yang selalu ditegaskan Erick Thohir, timnas Indonesia bukan tempat untuk pemain yang masuk tanpa dasar kompetensi. Semua harus melalui seleksi yang adil dan ketat. Miliano bisa saja jadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional, tetapi bukan karena tekanan publik atau popularitas semata, melainkan karena kualitas dan kesiapan. Kini tinggal menunggu waktu, apakah bendera merah putih akan segera menghiasi karir sepak bola Miliano Jonathans. Yang pasti, jika benar-benar bergabung, kehadirannya bisa jadi bagian penting dari langkah panjang Indonesia menuju panggung dunia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.